Dan pemirsa, kurang dari 24 jam, puncak KTT G20 akan digelar di Bali. G20 memiliki banyak makna penting bagi dunia dan khususnya bagi Indonesia yang tahun ini memegang presidensi G20. Untuk membahas lebih jauh telah tersambung bersama kami Dina Praptor Harja, pengamat hubungan internasional dari Synergy Policies. Selamat siang Mbak Dina. Selamat siang Jason. Terima kasih Mbak Dina telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Membahas ini adalah kali pertama Indonesia memegang presidensi G20. Peran apa saja yang bisa dipegang dan dimainkan oleh Indonesia dalam presidensi ini Mbak Dina? Waktu Indonesia mengambil posisi sebagai presiden di awal kepemimpinan, posisi dunia dalam rangka upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Jadi pada masa itu bayangan Indonesia prioritasnya adalah untuk memastikan bahwa segala sendi perekonomian itu bisa bangkit kembali, bisa pulih kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama, meskipun disrupsinya cukup parah ya di sejumlah tempat, bukan hanya di Indonesia, tapi di belahan dunia lain. Untuk bangkit dari pandemi ini butuh dana yang luar biasa besar juga ternyata. Jadi upaya Indonesia waktu pertama mengambil posisi sebagai presiden adalah menjembatani kebutuhan ini. Namun ternyata bukan hanya itu saja masalah yang harus diselesaikan oleh Indonesia. Kita tahu tiba-tiba ada masalah invasi Rusia ke Ukraina yang ujung-ujungnya ternyata meluas ya ketegangannya, bukan hanya di dua negara itu tapi juga di Eropa, Amerika, dan juga di sekutu-sekutu mereka. Jadi dalam situasi yang seperti ini ada tuntutan tambahan di mana aturan main yang biasanya secara ekonomi itu tunggal dipegang oleh Amerika Serikat, saat ini sedang didefinisikan ulang. Dari pihak Rusia misalnya, kemudian Cina, kita juga melihat ada gelagat yang serupa, ada upaya untuk membuat aturan main yang baru. Artinya apapun yang sudah disepakati di tataran G20 ini tidak akan menjadi satu-satunya produk ya dari gelaran kejadian sepanjang 2021-2022 ini. Bisa jadi ada lagi hal-hal menarik di sisi ekonomi yang harus kita antisipasi. Jadi peranan Indonesia di sini kalau kita bicara sudah di penghujung ya Indonesia sebagai presiden 2022, sebenarnya kita sudah membantu dunia, negara maju maupun berkembang untuk melalui masa-masa penuh ketidakpastian akibat pandemi dan juga akibat perang Rusia dan Ukraina. Hasilnya belum sepenuhnya memang sesuai harapan, terutama di aspek geopolitik, karena isunya tentu nggak bisa diselesaikan dalam waktu setahun. Baik, Mbak Dina, ini juga yang menjadi pertanyaan, banyak yang berharap bahwasannya KTT G20 ini tidak hanya berdampak pada ekonomi secara global yang lebih baik, tetapi Indonesia juga bisa memainkan peran untuk konflik-konflik yang terjadi seperti antara Amerika Serikat dengan Tiongkok maupun Rusia dan Ukraina. Seberapa signifikan peran Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian tersebut? Kita akan bahas Mbak Dina usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mbak Dina. Mbak Dina, ini menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Kalau presidensi G20 atau KTT G20 ini biasanya membahas terkait dengan ekonomi secara global. Tapi juga banyak yang berharap Indonesia bisa memainkan peran untuk menyokong semangat upaya perdamaian seperti yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ataupun Rusia dengan Ukraina. Seberapa besar kemungkinan Indonesia bisa mengambil peran ini, Mbak Dina? Kalau dilihat dari mekanisme diplomasi ya, setiap masalah sebenarnya ada forumnya sendiri, ada tempatnya sendiri. Jadi kalaupun kita bicara G20, di sini sudah ada persinggungan antara ekonomi dan politik, jadi nggak murni juga melulu hanya ekonomi. Walaupun memang yang dipantau terutama itu adalah pergerakan kebijakan fiskal dan moneter, karena dua hal ini yang dianggap sebagai potensi pemicu
keringnya sumber pembiayaan pada sejumlah negara, baik itu negara maju atau berkembang, yang ujung-ujungnya bisa menciptakan destabilisasi politik. Nah, kalau dalam konteks geopolitik yang kita bicarakan tadi, soal Rusia, Ukraina misalnya yang saat ini jadi perhatian banyak pihak, di sini efek yang kita bicarakan agak sebaliknya ya, bukan kebijakan moneter dan fiskalnya, tetapi lebih pada kemudian dampak dari faktor eksternal yang kemudian memaksa sejumlah negara harus berubah dari segi kebijakan moneter, fiskal ataupun hubungan luar negeri. Jadi mau nggak mau akhirnya G20 harus menyinggung juga ke arah sana. Dan Indonesia bisa berperan apa? Kita ini apa ya, masuknya di isu G20 di topik ini kan di saat situasi lagi panas-panasnya ya. Jadi ketika Indonesia kemudian memutuskan untuk berangkat saja ke Kiev, berangkat ke Moskow untuk mencari tahu posisi negara-negara yang bertikai ini seperti apa, itu udah satu terobosan, udah satu kontribusi sebenarnya untuk mengetahui peta politiknya, tensi antar negara itu sampai seberapa gitu. Dari situ sebenarnya kemudian bisa dirumuskan satu gambaran relasi antar negara G20 ini seperti apa, dan Indonesia mengambil keputusan yang tepat untuk tidak mengikuti arus yang berkembang untuk mengeluarkan Rusia dari G20. Karena kalau Rusia sampai keluar, di mana lagi kita ada forum komunikasi dengan Rusia ya? Karena mekanisme diplomasi itu menghendaki ada tempat resmi yang diakui oleh semua pihak, di mana diplomasi itu memang mengemuka. Jadi bukan jalan-jalan apa namanya militer saja atau sanksi-sanksi ekonomi aja yang dikedepankan, tapi juga cara-cara diplomasi gitu. Jadi menurut saya dengan Indonesia menjaga situasi tetap kondusif di forum-forum G20 sampai ke tataran working groups pun tetap berjalan baik, tetap ada kesepakatan yang akhirnya tadi seperti disampaikan di breaking news sudah berhasil dikeluarkan, itu sudah satu kontribusi dari Indonesia. Tinggal ke depannya berarti kondisi ketidakpastian global ini masih harus terus dikawal oleh Indonesia, jangan sampai negara-negara berkembang, terutama yang pasarnya besar seperti Indonesia, itu menuai masalah gitu ya, karena tiba-tiba pasokan energi kering gitu, atau pasokan pangan harganya luar biasa mahal misalnya. Jadi hal seperti ini yang harus dipantau, dan mau nggak mau ekonomi maupun politik akhirnya berkelindan ya. Baik, Mbak Dina, kalau Indonesia kemudian berhasil dalam upaya diplomasi dengan sejumlah negara yang tadi memiliki tensi begitu, apa sebenarnya dampak atau benefit yang bisa dirasakan secara global? Kalau Indonesia bisa membawa ini ke ranah diplomasi, kemudian komunikasi jadi lebih lancar, opsi-opsi yang baik maupun yang terburuk itu bisa dipetakan, berarti kemungkinan shock atau kejutan yang di luar dari kemampuan fiskal negara-negara anggota G20 itu bisa diantisipasi, bisa dihindari. Satu hal yang sangat ditakuti di tingkat global sampai akhirnya terbentuk G20 adalah kebijakan di tataran nasional yang ternyata menyebabkan kejutan luar biasa di tingkat internasional, dan dampaknya itu ternyata menyebar gitu, menyebar luas dan menciptakan suasana tidak stabil. Itu yang paling ditakutkan. Jadi kalau kita lewat forum G20 sudah bisa punya sensor gitu ya, bisa merasakan gejalanya itu mau kemana, naga-naganya negara ini akan bergerak kemana, komunikasinya kemana, maka harapannya negara-negara yang lain pun bisa mengantisipasi, mengambil arah kebijakan luar negeri, moneter maupun fiskal yang lebih tepat. Baik, Mbak Dina, saya mau spesifikkan lagi. Ada 3 fokus yang dibahas dalam konferensi tingkat tinggi G20 ini. Yang pertama adalah terkait dengan arsitektur kesehatan secara global, kemudian ada transisi energi dan juga transformasi digital. Dampak apa yang kemudian dapat dirasakan setelah konferensi tingkat tinggi ini berakhir, setelah kemudian negara-negara tadi saling bersepakat dan menciptakan komitmennya, Mbak Dina?
Yang pertama ada dana pandemi ya yang bisa dimanfaatkan langsung oleh negara-negara dunia, bukan hanya negara anggota G20. Dana segar, suntikan dana seperti ini adalah harapan baru, terutama buat negara-negara yang memang selama ini kesulitan mendapatkan akses karena memang perekonomiannya dari segi apa ya, rating juga dianggap kurang baik, sehingga kalau mereka lewat jalur-jalur biasa saja, mereka akan sulit mendapatkan dana segar. Lewat dana pandemi ini, negara-negara langsung punya harapan ya, punya jalur untuk menyegarkan lagi kemampuan fiskal di negara tersebut. Lalu yang kedua, dari segi kerjasama di bidang kesehatan, itu langsung bisa diterapkan juga untuk apa namanya vaksin ya, vaksin, kemudian peralatan kesehatan, kemudian riset-riset untuk medis maupun obat-obatan itu bisa langsung diselenggarakan juga. Ini hal penting karena memang kita nggak pernah bisa tahu ya dari segi pandemi, apakah pandemi yang sekarang ini cuman berhenti sekarang seperti ini aja lalu sudah selesai, atau justru ternyata dalam waktu tidak lama lagi bisa muncul susulan masalah kesehatan yang lain, kita nggak pernah tahu. Karena memang belum pernah diteliti secara maksimal. Jadi dengan itu semua, dengan apa yang dihasilkan di G20 2022 ini, Indonesia sudah membuka jalan memastikan ada bridging untuk antara sektor kesehatan dengan sektor keuangan. Baik, Mbak Dina, kita ke hal lain. Ini terkait dari komposisi negara-negara anggota yang juga berpartisipasi. Setidaknya ada 3 negara dengan kekuatan ekonomi besar yang hadir, mulai dari Amerika Serikat, kemudian Tiongkok, dan juga Rusia. Kalau dari pengamatan Mbak Dina dengan bertemunya kepala-kepala atau pemimpin negara dari 3 negara tersebut dalam KTT G20 di Bali ini, apa kira-kira rekomendasi atau hasil yang bisa didapatkan dari diskusi 3 negara? Satu yang saya bayangkan mereka bicarakan adalah posisi negara masing-masing terkait hal-hal yang paling kritis saat ini, seperti energi, pangan, kemudian juga relasi ekonomi, termasuk perdagangan. Jadi 3 hal ini pasti mereka saling cerita, saling share, saling berbagi posisi negara masing-masing, kecenderungan mereka kemana. Saya membayangkan Amerika Serikat juga pasti akan menyampaikan ekspektasi mereka ya pada negara-negara lain seperti China maupun yang lainnya. Eh, Apa saja yang diharapkan, Amerika Serikat punya rencana bahwa pada dasarnya kita harus menjaga ya aturan main yang tunggal tadi. Rusia kalau bisa jangan dikasih 4 gitu ya. Nah, saya membayangkan negara yang lain ini akan mengatakan kemungkinan kita harus memberikan ruang juga pada Rusia, itu yang saya bayangkan. Jadi kalau kita karena memang dari segi apa ya, dari segi pengambilan keputusan, eh, sesudah melihat langkah Rusia sejauh ini, saya tidak melihat bahwa cara menyudutkan atau memaksakan Rusia itu ternyata berhasil. Justru semakin menjadi-jadi. Jadi kalau ketiga negara ini bertemu, berkumpul, saya membayangkan sebenarnya mereka sedang saling mengeksplorasi opsi lain untuk menghindari resiko terburuk dari upaya saling tekan ini apa gitu. Itu yang saya bayangkan. Baik, Mbak Dina, terakhir, ini ada pernyataan yang juga cukup kontroversial dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan tidak bisa menjamin bahwa setelah KTT G20 ini akan ada leaders communique. Nah, sementara menurut beberapa pihak jika G20 KTT G20 ini tidak ada leaders communique, artinya G20 ini gagal. Tanggapan Mbak Dina? Saya tidak melihat kegagalan itu dinilai dari itu. Karena apa? Dua faktor. Pertama, G20 itu sifatnya forum. Sebagai forum, apapun yang diputuskan, disampaikan dalam komunike sekalipun, sifatnya lebih sebagai informasi saja, apa saja yang sudah dibahas, dikelola, dan secara minimum disepakati gitu oleh negara-negara yang menjadi anggotanya. Jadi sifatnya nggak mungkin sesuatu yang fundamental mengikat langkah kebijakan negara-negara anggota ke depannya. Jadi keliru kalau kita membayangkan joint communique itu adalah sesuatu yang kemudian akan menjamin gitu ya kebijakan ke depan negara anggota akan XYZ gitu. Nggak akan seperti itu. Lalu yang kedua, kalau dilihat dari
apa namanya, fungsinya G20 sendiri, G20 ini kan mengawal ya, mengawal jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang mengejutkan. Dan kalau sampai ada situasi eksternal tadi yang tiba-tiba bisa menyebabkan kebijakan sejumlah negara itu harus berubah total secara dramatis, bahkan dampaknya sangat negatif buat masyarakat, itu bisa diantisipasi sejak awal. Nah, situasi di tingkat global saat ini masih dinamis. Jadi kalau kita mau kunci itu, sebenarnya itu satu hal yang konyol ya di hadapan saya, karena situasinya masih sangat dinamis, berubah dengan sangat cepat, bahkan tadi inflasi, resesi di sejumlah negara masih terus bergulir. Kalaupun itu mau dikunci menjadi satu statement, statement seperti apa gitu. Jadi dalam situasi yang penuh ketidakpastian, negara manapun pasti berusaha untuk moderat saja dalam membuat satu statement. Makanya nggak heran G20 itu sebenarnya lebih sebagai fungsi mengawal ya, jangan sampai semuanya derail atau keluar dari jalur-jalur diplomasi, khususnya di tataran ekonomi. Baik, terima kasih Mbak Dina Praptor Harja, pengamat hubungan internasional dari Synergy Policies. Kita harapkan diskusi-diskusi dan pertemuan yang terjadi antara pemimpin negara dan sejumlah delegasi di KTT G20 ini juga bisa membawa perubahan, terutama ini terkait dengan perubahan ekonomi secara global yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Dina dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.